Tuhan, alhamdulillah tanggal hari Sabtu tanggal berapa ya kemarin ya? 21. Maaf, tanggal 21 kemarin sekitar jam 2 jam 3 Bekti sudah diizinkan pulang oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk boleh berobat jalan, jadi sudah bisa kembali ke keluarga untuk bisa berobat jalan. Berita bagusnya sih itu, dan berharap bisa lebih bagus lagi ya buat kedepannya ya. Ini sudah ketemu langsung. Kesehatan dia sekarang masih kadang suka lupa kah atau gimana? Ya hal yang lumrah lah, kan problemnya kan di kepala ya, di otak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa udah pulang dia udah bisa nge-MC lagi, udah bisa kembali normal, enggak lah. Dengan tim rumah sakit mengizinkan Bekti sudah bisa pulang pun itu sebetulnya udah hal yang baik ya. Karena mungkin banyak juga teman-teman kita yang lain yang sampai sekarang belum bisa seperti Bekti gitu di situasinya. Jadi ya menurut aku kalaupun sekarang ini masih ada berobat jalan, kayak tadi pagi aja aku coba telepon Dila di jam-jam pagi itu memang lagi jam fisioterapi. Jadi memang ada terapi yang mesti dilakukan. Jadi bukan berarti kalau udah pulang itu udah totally sembuh total, amin ya, menuju proses ke sana, tapi kan semua ada progresnya. Jadi ya gak mungkin rumah sakit mengizinkan Bekti pulang dengan catatan Bekti mengalami kemunduran, itu nggak mungkin. Justru kan dengan adanya banyak kemajuan, jadi rumah sakit sudah mengizinkan Bekti untuk boleh berobat jalan, dalam arti kata tetap ada tindakan-tindakan yang bisa merangsang kembali syaraf-syarafnya, otot-ototnya supaya dia bisa kembali pulih, bisa jalan normal lagi. Jalan normal itu maksudnya bisa berjalan tanpa bantuan ya, maksudnya ya sudah bisa melakukan semua sendiri. Cuma kan yang paling menyenangkan itu adalah di saat kita mendengar bahwa Bekti sudah pulang. Itu aja menggembirakan, karena kan hampir udah lebih dari 21 hari ya di rumah sakit. Meskipun anak-anak datang ke rumah sakit, tapi kan itu kan tetap aja beda hawa kamar rumah sakit dengan hawa di rumah gitu kan, pasti kan beda. Ya Teh Indi, ketika dia pulang ke rumah, Teh Indi tahu nggak sih apa yang pengen banget dia lakuin setelah keluar dari rumah sakit? Waktu kalau di rumah sakit sih, kalau aku iseng gitu nanya, Bekti lagi kalau sekarang pengennya apa gitu. Jadi kalau Bekti tuh saat ini memberi pertanyaan nggak bisa yang panjang, jadi yang short question gitu untuk tanya sama Bekti. Bekti kalau saat sekarang nih Bekti lagi pengen apa? Pengen siaran, pengen kerja, pengen MC, dia bilang gitu. Jadi dia memang mungkin punya good memory di pekerjaannya, karena kan pekerja-pekerja kayak kami ini kan memang senang ya melakukan pekerjaan yang kita lakukan saat dulu, sekarang, dan mungkin nanti. Jadi yang terekam itu adalah pekerjaan yang menyenangkan buat Bekti, yaitu pengen kerja gitu. Tapi Teh Indi tahu nggak sih kapan dia bakal balik lagi ke dunia entertain? Wah itu nggak ada batasan utama bahwa dia bisa sembuh total seminggu, 2 minggu. Itu kan balik lagi dari kemampuan Bekti dan semua yang menunjang ya di Bekti. Jadi pada intinya nggak ada batasan, pokoknya 2-3 bulan lagi Bekti pasti oke. Ya kita sih berharap bisa lebih cepat lagi untuk bisa lebih pulih, karena buat aku pribadi lihat sahabat dalam keadaan yang belum pulih, belum sehat kan pasti juga tidak senang ya, pengennya dia kembali pulih kayak dulu gitu. Cuman yang membuat aku berbesar hati, ketawa-ketawa gitu, karena kalau tiap ketemu Bekti bercandanya tuh nggak hilang-hilang dari dulu sampai sekarang, ada aja gitu, sampai aku bilang Bekti bercanda mulu. Cuman senangnya karena oh ya berarti ciri khas atau karakternya Bekti yang nggak berubah itu adalah dia memang senang bercanda. Ini udah ketemu langsung pas sudah dibawa ke rumah? Belum, karena memang aku berpikir bahwa saat dia pulang ke rumah, saatnya dia bersama dengan keluarga dulu. Tau-tau nongol lagi, aduh si ini lagi muncul gitu kayaknya. Pengen ada waktu dulu kali sama anak-anak. Anak-anak juga pasti happy, Abel, Daphne lihat Bekti pulang ke rumah. Mungkin biasanya selama di rumah sakit Abel dan Daphne yang ke rumah sakit beda kali ya, lihat ayahnya di tempat tidur ruang rawat gitu kan kayaknya nggak happy. Tapi kalau sekarang Bekti bisa tiduran di ruang tamu, bisa di kamarnya gitu. Jadi aku udah berpikir atau berencana bahwa mungkin nanti kalau Bekti udah beberapa hari di rumah sama dengan keluarga, fisioterapinya juga udah jalan lancar, mungkin setelah seminggu ini aku bisa ke sana. Kata pihak keluarga 4 bulan ke depan belum bisa kerja lagi. Mungkin bukan kata pihak keluarga ya, mungkin tim dokter menyarankan demikian, dan aku sih mengikuti yang terbaik aja ya, karena itu kan bukan kemauan kita, bukan keinginan Bekti, tapi ada sisi kesehatan dari rumah sakit yang mungkin menyarankan ada sebaiknya dalam 4 bulan ini istirahat dulu untuk pemulihan yang lebih baik. Tadi cara naikin mood dan Bekti gimana sih maksudnya untuk membuat dia lebih ceria lagi untuk mengingat aku nggak tahu. Jadi kalau aku kesana kayak waktu seminggu lalu waktu ketemu Bekti, pas buka pintu dia udah duduk kan gitu, udah bisa duduk sama terapis dari fisioterapinya. Aku tuh langsung refleks, udah bisa duduk gitu, terus dia nengok, iya gitu ya. Kalau aku sih mungkin kalau kita bisa bawa suasana happy gitu, dia juga ke-trigger untuk bisa happy gitu. Karena orang-orang yang mungkin case-nya seperti Bekti lebih senang kalau dibawa hal-hal yang menyenangkan, bukan
ceritain hal-hal yang bikin dia sedih, atau aku nggak pernah gitu pada saat setiap besuk aku nanya, ingat nggak waktu kemarin operasi, atau aku nggak pernah nanya kayak gitu. Pasti yang Bukti lu inget nggak sih dulu kita gini, jadi ngebawa dia untuk flashback ke memori-memori dia yang dulu yang bikin dia happy. Dan ternyata terbukti gitu bahwa kalau Bukti diajakin ngobrol yang menyenangkan, yang lucu-lucu juga jadi ketawa-tawa. Itu kan menstimulus kemampuan dia untuk bisa lebih happy lagi gitu. Ya, kan waktu dia keluar dari RS dia kayak tatapannya kosong gitu waktu di video. Nah, itu kenapa sih kalau itu? Wah, kalau itu kan dari sisi Bukti dari rumah sakit mungkin sebaiknya bertanya ke pihak dokter. Tapi menurut aku ya mesti dimaklumi ya, karena kan problemnya di kepala ya, berhubungan dengan otak, dengan syaraf. Jadi maksud aku kita nggak perlu meng-highlight yang kok tatapannya kosong, kok ini, kok itu. Ya kita mesti menyadari bahwa Bukti itu kena problemnya kan di pecah pembuluh darah otak. Jadi bukan hal yang main-main gitu. Sekarang aku dia lagi struggle banget untuk bisa mencoba pandangannya bisa lebih jelas lagi. Mungkin karena dia sulit untuk bisa melihat objek, jadi dia mungkin melihatnya juga nggak bisa terlalu jelas. Jadi menurut aku ya sekarang yang kita inginkan adalah membuat Bukti bisa kembali seperti dulu lagi. Tapi nanti akan untuk konten Papa Bukti. Tadi aku udah seminggu lagi lah paling tidak. Tendi secara emosional gimana, Bang? Senang banget lah ya. Kalau sama aku ya, kalau ketemu aku tiap di rumah sakit, dia yang bikin aku emosi sebenarnya. Emosi dalam arti kata bercanda mulu, tawa-tawa, apalagi pas terakhir ya, sebelum dia pulang ke rumah tuh hari Jumat. Sebelum Bukti pulang ke rumah hari Jumat, ketemu itu namanya ketawa nggak berhenti. Maksudnya dia bilang muka aku kayak laut lah, dia bilang aku kayak mukanya kayak Shinchan lah, apalah dia, pokoknya ketawa-tawa, pokoknya bercanda-bercanda, suka nyanyi gitu. Jadi aku emosinya kayak gini, ya lu tuh lagi kita jaga supaya jangan terlalu overreact di emosinya atau apa, tapi malah dia yang bikin aku jadi jangan banyak ketawa-tawa terus, kadang ketawa-tawa sampai seneng. Cuman ya aku cuma pengen dia punya hati senang aja sih saat ini, karena kan kalau kita lagi sakit hati kita pedih dan sedih kan juga kayaknya sulit ya untuk bisa tenang gitu. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak.